Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sedang di Kelurahan Makassar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marna Saputra dengan teman-teman saya. Dengan saya Meliana Monika. Dengan saya Angga Octaviani Sivana Fitri. Dengan saya Citra Skesiha. Dengan saya Bintang Widya Pamono. Selamat menyaksikan video kami di Kelurahan Makassar. Teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari tentang dasar hukum, juga sejarah dari Kelurahan Makassar. Jadi teman-teman, Kelurahan Makassar ini berada di Jakarta Timur dan dinamakan Kelurahan Makassar karena diisi orang-orang Makassar yang pindah ke sini pada tahun 1686. Dan Kelurahan Makassar ini banyak orang-orang Makassarnya, dan tentu saja ini berada di wilayah Jakarta Timur. Nah, selanjutnya Oke, pemukiman tersebut dihuni oleh orang-orang Makassar yang dipimpin oleh Kapten Daeng Mandara. Mereka merupakan bekas tawanan perang dari kerajaan Goa setelah kekalahan Sultan Hasanuddin dalam konflik melawan VOC Belanda yang saat itu dibantu oleh kerajaan Brunei dan kerajaan Sepong. Seiring berjalannya waktu, kawasan permukiman tersebut terus berkembang nih teman-teman. Dari yang awalnya hanya tempat tinggal orang-orang Makassar, tapi sekarang bertumbuh dan berkembang menjadi banyak menjadi kawasan Makassar, sehingga sekarang dikenal sebagai Kelurahan Makassar hingga saat ini. Nah, teman-teman, secara administrasi, Kelurahan Makassar itu berada di bawah Kecamatan Makassar yang berada di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Nah, hal tersebut sendiri sudah diatur secara ketentuannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membicarakan tentang peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kelurahan Makassar ini berfungsi membantu camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga ketertiban dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, Kelurahan Makassar memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam berbagai aspek sehari-hari. Halo semuanya, tadi kita menyaksikan video dokumentasi kami bersama pemimpin Kelurahan Makassar yang ada di Jakarta Timur, yaitu Pak Faisal. Di situ kami membahas tentang administrasi publik. Nah, di situ kami ingin mengetahui bagaimana regulasi antara masyarakat dan juga kelurahan dalam menangani administrasi publik. Dan Pak Faisal pun menyampaikan poin-poin penting bahwa masyarakat dari Kelurahan Makassar sekarang dapat mengurus administrasi publik menggunakan aplikasi yang bernama Jak Evo. Tapi Pak Faisal juga menjelaskan lebih rincinya bahwa kelurahan tetap dibuka walaupun ada layanan secara online, karena ada beberapa administrasi publik yang yang tidak bisa diurus secara online dan harus diurus secara offline. Pak Faisal juga memberitahu kita bahwa administrasi publik yang sering dilakukan adalah administrasi urusan pernikahan. Itu sangatlah wow gitu ya. Nah, kemudian di situ adapun Pak Faisal memberitahu bahwa segala urusan administrasi publik itu harus ada namanya surat pengantar dari RT dan RW. Itu merupakan hal yang penting untuk mengurus administrasi di kelurahan. Nah, informasi itu sangatlah penting dikarenakan itu merupakan dasar. Karena mungkin video teman-teman saya selanjutnya akan membahas lebih rinci. Mungkin segitu. Terima kasih. Teman-teman semua, dalam pengurusan surat di Kelurahan Makassar dapat dilakukan secara online ataupun offline. Untuk pengurusannya sendiri di layanan umum, apabila memang sudah memenuhi syarat, pengurusan surat hanya perlu waktu 10 menit dalam penyelesaiannya. Uniknya lagi, ada yang namanya layanan ajib.
yaitu antar jemput surat. Jadi masyarakat tidak harus selalu datang ke kelurahan untuk mengurus sebuah surat, kecuali surat yang diurus adalah surat-surat yang perlu proses seksama dan dapat menyebabkan akibat hukum di masa depan. Nah, lama waktu penyelesaiannya juga dilihat dari seberapa besar impact hukum di masa depan atas surat yang diurus tersebut. Misal, surat pertanahan yang masuk ke dalam kategori layanan khusus. Prosesnya lama karena memang memerlukan koordinasi dengan pihak BPN, RT, maupun RW untuk memastikan data-datanya sudah benar. Nah, ketika mengurus sebuah surat, tentu masyarakat memiliki keluhan-keluhan. Nah, keluhan-keluhan tersebut dapat ditangani melalui offline maupun online, dan adapun lembaga musyawarah kelurahan atau LMK yang mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Keberadaan lembaga tersebut adalah sebagai tahap awal penindakan atas keluhan sebelum ke jenjang yang lebih tinggi seperti gubernur, begitu. Oke, baik. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami, tantangan utama dari di kecamatan ini yaitu adalah pengurusan pertanahan ya teman-teman, khususnya terkait ahli waris. Kelurahan ini harus memastikan bahwa seluruh ahli waris sudah tercantum dengan benar, karena kesalahan data ini dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Nah, oleh karena itu proses verifikasi ini dilakukan harus dengan teliti, yaitu melalui dokumen, keluarga, dan juga keterangan RT. Nah, selain itu, masyarakat juga sering menganggap bahwa prosedur administrasi ini terlalu rumit. Padahal persyaratan tersebut sangat diperlukan nih untuk menjamin keabsahan data dan mencegah permasalahan hukum. Nah, dalam memberikan pelayanan, kelurahan juga mengutamakan kenyamanan masyarakat dengan menerapkan SOP nih yang jelas sehingga pelayanan menjadi lebih teratur, konsisten, dan meminimalkan kesalahan administrasi. Nah, kelurahan juga melakukan koordinasi dengan RT, RW, dan kecamatan melalui rapat serta penyamaan prosedur pelayanan. Nah, seluruh kelurahan di Kecamatan Makassar ini juga menggunakan format dan tata cara yang sama agar pelayanan tetap seragam. Nah, selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menetapkan sistem PTSP pelayanan terpadu satu pintu. Itu persyaratan yang terstandar dan tahapan pelayanan yang sama untuk menciptakan pelayanan yang lebih jelas, terstruktur, cepat, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan wawancara dengan pihak Kelurahan Makassar untuk memperoleh informasi nih secara langsung mengenai kondisi wilayah, struktur pemerintahan, serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Di wawancara ini, kami mendapatkan penjelasan mengenai tugas dan fungsi kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu, kami memperoleh berbagai informasi terkait program kerja, koordinasi dengan warga, serta upaya apa sih yang dilakukan kelurahan dalam menjaga kualitas pelayanan dan menjawab semua keluhan yang terjadi di masyarakat sekitar. Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pemerintahan kelurahan itu bekerja secara langsung dalam melayani dan memberdayakan masyarakat. Oke nih teman-teman, jadi di sini saya akan menyampaikan pesan dari Bapak Lurah Kelurahan Makassar untuk warga-warganya nih. Jadi Bapak Lurah berpesan kepada seluruh warga Kelurahan Makassar agar tetap kompak dan aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah maupun kelurahan. Nah, kelurahan juga mengadakan berbagai kegiatan seperti lomba pilah sampah, program siaga TBC, dan lain-lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Makassar. Nah, jika ada permasalahan di lingkungan juga, mohon segera diinformasikan kepada pihak kelurahan agar dapat bersama-sama mencari solusi. Itu aja teman-teman, terima kasih. Sekian, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan kami di Kelurahan Makassar.